Sepertinya mereka sudah tahu kalau penyebab kematian Ryan karena Anda, tambah Loki. Alcyone menghisap cerutunya. Itu mungkin disebabkan juga dari ajudanmu yang terlalu ceroboh. Ucap Alcyone. Maafkan saya, hanya tinggal menunggu waktu mereka ke sini. Apakah kita mesti kabur dari tempat ini? Tidak perlu. Hanya lakukan seperti yang biasa kita lakukan. Petik 2. Apakah Anda tidak takut ditahan oleh mereka? Tanya Loki. Tidak. Oh iya. Apakah dengan pernikahan Anda dan Nona Anastasia tidak akan ketahuan oleh siapapun? Bahkan kepada ibu Anda saja. Anda berani secara terang-terangan mengatakannya. Saya khawatir akan terjadi sesuatu hal buruk pada Nona Anastasia, ucap Loki. Makanya itu gunanya seorang bodyguard di sisinya. Saya harap kamu pastikan setiap harinya dia berada di dalam pengawasan, ucap Alcyone. Jika itu yang Anda mau. Petik 2. Dan satu lagi. Apakah Anda benar-benar yakin akan terus berpura-pura menjadi suaminya? Tanya Loki. Untuk memastikan dia tetap berada di dalam genggamanku, aku akan terus berpura-pura menjadi suaminya. Sampai dia benar-benar paham kalau aku yang memang tulus mencintainya, ucap Alcyone. Saya tidak yakin kalau suatu saat Nona Ana akan terus bersikap seperti ini. Bagaimana jika ia kembali mengamuk? Petik 2. Makanya aku akan memastikan lukanya itu sembuh mulai sekarang. Loki terdiam. Ia menghela nafas. Baiklah, saya permisi. Ucap Loki mempermisikan diri namun Alcyone menahannya. Tunggu. Loki kembali menoleh ke arahnya. Tempat mana yang cocok bagiku untuk berduaan dengannya? Maksudnya Anda ingin berbulan madu dengannya? Petik 2. Mungkin itu juga bisa. Tapi aku tidak ingin pergi jauh-jauh sekarang. Hanya di sekitar sini saja. Bagaimana kalau ke Ancol? Tanya Loki. Ancol itu apa? Tanya Alcyone heran. Loki tersentak heran. Serius Anda tidak tahu? Balik tanya. Alcyone menggeleng. Baiklah ternyata ada satu orang di Indonesia ini yang bahkan tidak tahu Ancol. Ini mungkin karena efek terlalu sering menghabiskan waktu ke luar negeri dibanding jalan-jalan di dalam negeri sendiri. Sudahlah katakan saja, itu adalah tempat wisata yang menyajikan berbagai wahana permainan maupun pemandangan pantai Laut Marina. Ucap Loki. Begitu rupanya. Ya sudah kita ke sana saja. Tapi apakah kamu bisa memastikan kalau Ana akan merasa senang? Tanya Alcyone. Tentu, di sana banyak yang bisa Anda lakukan dengannya. Bahkan Anda juga bisa menyeberang ke berbagai pulau kecil yang ada di sana, ucapnya. Ya sudah. Beli tiketnya sekarang juga. Besok kita akan ke sana. Sepulang kerja, Reno bertemu dengan Hilma di tokonya. Loh ngapain lu ke sini? Tanya Hilma heran menghampiri. Gue mau tanya sesuatu ke lo, ucap Reno. Apa emangnya? Kayaknya ada yang gak beres deh sama suaminya Ana. Enggak beres gimana? Gue ngerasa aja mukanya beda dari semenjak pernikahan itu. Kayak bukan dia orangnya. Hilma langsung tertawa geli. Ya maksud lo dia ganti muka gitu. Jadi lebih ganteng malah. Hahaha. Malah makin tertawa geli. Kok ketawa sih? Gue serius. Mana coba lihat fotonya. Gue pengen lihat. Tagih Hilma. Ya enggak ada. Boro-boro sempet foto. Kalau enggak lo nanti ke rumahnya aja deh. Ucap Reno. Jangan aneh-aneh deh. Mana ada orang ganti muka kecuali dia oplas. Masa iya cowok seganteng Ryan oplas? Ngaco lu. Dikira dia artis, ucap Hilma meremehkan. Ye emang bener lagi, lo aja yang gak lihat. Coba kalau lihat panglingdah lo. Apalagi yang sekarang jadi lebih mirip jelmaan kulkas 2 pintu. Dulu kan murah senyum, ramah lingkungan. Alisnya juga dulu enggak tebal dan dulu enggak tinggi-tinggi amat. Kayak sepantaran gue ginilah. Nah sekarang kalau lihat dia kayak lihat Monas. Tinggi bener, ucap Reno. Hilma makin tertawa geli bahkan sampai membahak. Lo kok udah sore jadi makin ngaco sih? Kerjaan lo banyak ya di tempat kerja. Sampai ngomong ngawur gitu. Bukan ngawur tapi emang bener. Ya mungkin dia makanin galah tiap hari makanya jadi nambah tinggi. Petik 2. Reno menatap datar Hilma. Gue serius. Hilma masih tertawa. Lagian kenapa juga sih lo repot-repot mikirin adik ipar lo yang mukanya berubah? Emangnya lo ngiri sama dia yang berubah cakep? Tanya Hilma. Siapa juga yang iri Pea? Gue cuma takut kalau suaminya kenapa-napa. Apalagi sekarang di rumahnya banyak bodyguard gitu, ucap Reno. Hilma mengernyit. Bodyguard.
Kenapa pakai bodyguard? Emang ada orang jahat? Katanya ada maling belakangan. Ya itu lo tahu alasannya karena maling. Halah, jangan mikir aneh-aneh deh. Lagian mau adik ipar lo ganti muka atau apa kayak emang ngaruh ke hidup lo? Enggak kan? Udahlah cuek aja. Pokoknya besok lo harus lihat dulu. Supaya buat mastiin gue bener apa enggak. Ucap Reno kekeh. Ya udah besok lo bawa fotonya kemari. Nanti biar gue liatin. Iye, tapi ngomong-ngomong si Ana udah enggak kerja lagi di sini. Tanya Hilma. Kata suaminya sih enggak boleh kerja lagi. Gak tahu gue. Ya sepi dong di sini. Si Ananya sih masih mau kerja di sini. Ucap Reno. Suruh kerja aja dia di sini. Ah jangan dulu deh nanti traumanya muncul lagi repot. Balik lagi ke rumah sakit. Ana sedang berada di rumahnya sekarang. Selesai berbenah. Ia langsung masak makanan favorit Ryan saat itu. Biasanya Ryan pulang sekitar pukul 5 sore. Tapi mungkin sekarang akan sedikit telat karena baru datang ke kantor sore. Tadi, Ana menelepon nomor Alcione saat itu yang masih dikiranya adalah Ryan. Katanya Alcione sudah ganti nomor lama. Beberapa waktu lalu bahkan dirinya menelepon Ana mengatakan sedang apa. Ana kembali menelepon Alcione, melihat ke kontak nama Ryan. Tapi saat dicari malah tidak ketemu nama Ryan. Malah muncul nomor lainnya. Ia kemudian lihat daftar riwayat teleponnya dan kaget bukan kepalang saat melihat nomor yang tadi meneleponnya bernama kontak Alcione dan bukan Ryan. Tentu membuat Ana bingung dan curiga. Kenapa bisa begini? Kenapa aku namain nomor Mas Ryan dengan nama orang itu? Tanya Ana cemas. Ia kemudian menelepon nomor tersebut dan kemudian diangkat oleh Alcione. Iya Hani. Ada apa? Tanyanya. Ana kebingungan. Ia hanya diam saja saat itu. Kepalanya mencoba untuk mengingat sesuatu tapi nyatanya pusing sekali. Ia tidak bisa mengingat semuanya. Ia pusing. Sementara suara Alcione terus berdenging di seberang. Halo, Ana. Halo, halo, halo. Ana, kamu di sana? Tanyanya berulang kali. Ana merasa sangat pusing saat itu. Ia kemudian pingsan di tempat dan HP pun terbanting seketika. Di saat yang sama Alcione mendengar suara tubrukan itu. Dan mulai panik. Khawatir terjadi apa-apa pada Ana. Ia langsung bergegas pergi dari sana. Pulang ke rumah. Menyerahkan kepada Loki pengamanan atas kediaman aslinya itu. Di rumahnya Alcione. Menemukan Ana dalam keadaan tergeletak di atas lantai. Alcione langsung omeli beberapa bodyguard yang ada di sekitar sana. Yang katanya tidak becus menjaganya. Kalian ngapain saja di sini Sampai tidak tahu Ana tergeletak seperti ini. Tandas Alcione setelah menidurkan Ana di kasurnya. Awas saja jika hal seperti ini terjadi lagi. Saya tidak segan-segan memancung kepala kalian, ancam Alcione. Mereka yang mendengarnya langsung menelan ludahnya sambil mengusap lehernya. Alcione mendekati Ana dan duduk di sebelahnya. Menggenggam tangannya lalu pandangi wajah cantiknya. Kau terlihat sangat lemah sekarang. Rasanya ingin menerkammu saja di saat kau tak berpenjagaan seperti ini. Melihatmu begitu menggoda seperti ini. Membuatku. Ia mengelus lembut pipi ranumnya. Ana membuka kedua matanya dan tersentak saat melihat Alcione ada di hadapannya. Ana langsung bangkitkan dirinya dan mundur secepatnya melepas genggaman tangannya. Kamu siapa? Jangan bilang dirimu kembali melupakanku Ana.